Balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Di video sebelumnya, saya sudah kasih info kepada kalian semua kota-kota di dunia ini yang mempunyai basis sekte pemuja setan paling banyak. Dan masih berkaitan dengan itu, di video kali ini saya akan tunjuk kepada kalian semua orang-orang yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Check it out. Mengaku dirinya sebagai Tuhan, apa sebenarnya melandasi mereka itu berani mengaku sebagai Tuhan? Apa motif dan apa yang didapat mereka apabila mereka mengaku sebagai Tuhan? Video kali ini saya akan kasih info bagaimana orang-orang itu berani mempublikasikan mereka itu sebagai Tuhan. Nama pertama yang paling mengguncang dunia yaitu Alan John Miller. Pria berkebangsaan Australia ini merupakan pemimpin gerakan ilahi di Australia. Dia juga menyebut dirinya sebagai imam saksi Yehova. Selain itu, dia menganggap dirinya orang suci, utusan malaikat, bahkan reinkarnasi dari Tuhan Yesus Kristus. Pernah dalam suatu workshop yang dipimpinnya, diliput dan diwawancarai oleh salah satu stasiun TV yang berjudul My Name is Jesus and I'm Serious. Semua pengikutnya menangis tanpa sebab. Dan apabila dia maju ke depan penonton, semua penonton seakan-akan kerasukan setan. Alan mempunyai pasangan bernama Maria Zuzana. Mereka mengklaim dirinya sebagai pasangan Tuhan Yesus dan Maria Magdalena. Mereka membentuk perkumpulan di Queensland sampai-sampai Maria harus meninggalkan keluarganya untuk hidup bersama Alan dan mengaku dirinya sebagai Maria Magdalena. Sama seperti Tuhan Yesus, Alan mempunyai banyak pengikut, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pernah dalam suatu sesi wawancara, seorang pengikutnya diwawancari oleh wartawan dan menanyakan siapakah Alan tersebut. Mereka dengan menangis terseduh-seduh menjawab, Alan itu adalah Tuhan Yesus. Dan mereka rela meninggalkan pasangannya apabila pasangannya tersebut tidak menganggap Alan sebagai Tuhan Yesus. Walaupun mereka itu telah hidup bersama dan rela bercerai demi Alan tersebut. Yang kedua, Indri Castro. Banyak yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi tidak mempunyai pengikut setia. Berbeda dengan Indri Castro, pria asal Brazil ini mempunyai banyak sekali pengikut setia, terutama wanita. Dia mengaku dirinya sebagai reinkarnasi Mesias. Awalnya, Indri hanyalah pria parubaya biasa. Namun sejak kecil, dia selalu mendengar bisikan yang mengatakan seperti ini. I'm your father, the God of Abraham, Jacob, and Ishak. Sehingga dia beranjak dewasa, dia selalu mendengar perkataan seperti itu berulang-ulang. Dan tanpa ragu lagi, dia mengikrarkan dirinya sebagai Mesias. Meskipun mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi Yesus, kepercayaannya sangat tidak konvensional dan tidak ortodoks. Pandangannya terhadap subjek seperti kapitalis, aborsi, bahkan Natal membuat dirinya mendapat masalah lebih dari satu kali. Dia pernah ditahan oleh polisi lebih dari 40 kali dan dilarang memasuki area Inggris, Amerika, bahkan Venezuela. Anehnya, dia tidak pernah mendukung dan merayakan Natal. Dia menyebut hari Natal sebagai hari di mana orang-orang kaya dapat mempermalukan orang-orang miskin. Ini adalah hari di mana anak-anak orang kaya dapat menunjukkan apa yang mereka dapat di hari Natal, sedangkan anak orang-orang miskin hanya mendapat remah-remah. Jadi ini adalah hari yang menyedihkan bagi siapa saja yang menyebut dan melihat segala sesuatu dengan mata. Dia mengkritik para penginjil di Brazil yang mengatakan mereka palsu dan hanya tertarik pada uang. Dia juga mengatakan mereka adalah serigala berbulu domba yang memeras jemaat dan menginginkan 10% dari gaji mereka. Dia juga mengklaim di tahun 2012 dunia akan berakhir, dan nyatanya tidak sama sekali. Yang ketiga, Vissarion dari Siberia, yang merupakan pemimpin sekte Church of the Last Testament di Siberia. Dia hidup bersama 4.000 pengikutnya yang mempercayai bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yesus Kristus dan mempunyai 10.000 pengikut lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Vissarion mengaku dirinya sebagai Mesias, dan juga dia mengajarkan kepada seluruh penganutnya untuk menjadi vegetarian.
Dia mengajarkan bahwa akhir dunia sudah dekat dan dia juga mengakui adanya alien. Sebelum dia mengaku menjadi seorang Mesias, dia adalah seorang tentara biasa yang kini menikahi istrinya yang berumur 19 tahun yang dulu adalah seorang pengikutnya dan sudah mengikuti dirinya semenjak umur 7 tahun. Menurut pihak gereja ortodok yang dominan di Rusia, bahwa sekte Alafisarian telah menjamur setelah Uni Soviet runtuh. Menurut pihak gereja, sekte seperti ini dapat merusak kesehatan bangsa dan juga sangat dilarang di Rusia. Sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mereka itu mempunyai banyak pengikut setia dan juga mempunyai kekuasaan layaknya seorang raja. Mereka itu dibanggakan, dielulukan, dan dipuji-puji walaupun mereka itu kadang berkata bohong atau berusaha mensugesti para pengikutnya untuk lebih percaya kepada dia daripada ke Tuhan yang asli. Dan di akhir video ini saya hanya menyarankan kepada kalian semua, tetaplah percaya kepada agama kalian masing-masing dan tetap berpegang teguh walaupun banyak orang-orang di luar sana mencoba mensugesti dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe agar video saya yang berikutnya lebih baik dan mendukung saya sebagai konten kreator yang lebih baik. Terima kasih.